yang terkait dengan apa yang sudah dikomitmenkan oleh pelaku usaha, kita selalu berusaha untuk melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha. Jadi dengan adanya PP 12 tahun 2023 ini, jadi langkah berikutnya adalah kita akan mengejar perizinan berusaha bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan minat tadi. Dan juga kalau ada kondisi lapangan yang perlu difasilitasi, kami di Kementerian Investasi dan Otorita IKN akan menyelesaikan itu persoalan-persoalan di lapangan. Jadi sudah banyak persoalan lapangan yang kita bisa selesaikan bersama. Di antaranya adalah yang terkait dengan rencana detail tata ruang daerah di IKN. Itu sudah diselesaikan. Ini koordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang, BPN, dan juga ini kita digitalisasikan, kita integrasikan dengan OSS, dan saat ini kita sudah menyiapkan rumah otorita IKN untuk melakukan verifikasi atas permohonan pelaku usaha. Jadi untuk proses ini kita jemput bola, nanti kalau ada persoalan-persoalan lain itu kita akan lakukan koordinasi lintas kementerian lembaga. Baik, saya akan ke Pak Agung. Pak Agung, ini ada kalangan yang mengkritik pemerintah terkait Belate ini begitu ya, karena dianggap terlalu memberikan karpet merah bagi investor asing, termasuk soal tenaga kerja asing. Ini seperti apa sih tanggapannya? Salah satunya contoh saja mendapat izin tinggal selama 10 tahun. Ini bisa Anda jabarkan nggak? Ini kan kalau misalkan kita melihat tenaga kerja lokal juga masih banyak, kenapa mesti memberi tenaga kerja asing begitu hingga 10 tahun? Spesifikasinya seperti apa? Jadi yang pertama ibu kota Nusantara ini adalah yang pertama kalinya ada di dunia, ya, sebuah perpindahan ibu kota dari satu area ke area lain yang beda pulau. Ya, jadi kalau kita lihat negara-negara lain ada perpindahan, tapi biasanya dalam satu kawasan, satu pulau. Ini dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dan Presiden berkali-kali menegaskan bahwa ini bukan soal pemindahan ibu kota, tapi adalah pemerataan pembangunan. Ya, pemerataan pembangunan. Dan artinya apa? Artinya untuk pembangunan itu kemudian tumbuh, lahir di Pulau Kalimantan, di kawasan IKN ini, maka perlu ditarik, perlu dibuat menarik, perlu dibuat atraktif. Jadi saya ingat betul ini kerja keras Pak Yuliot dan teman-teman di BKPM menerjemahkan arahan Bapak Presiden bahwa paket insentif yang disiapkan itu harus menarik mungkin, ya. Dan inilah yang dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi dikoordinasikan oleh BKPM. Dan insentif yang ada mesti semaksimal mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal insentif tadi, bukan hanya soal tenaga kerja, ya, ada juga insentif tentang investasi di bidang inovasi dan riset, ya, yang bisa mendapatkan super tax deduction, pengurangan pajak yang cukup besar, ya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah menarik modal untuk dilakukan aktivitas riset dan inovasi di kawasan itu yang akan mengembangkan manusia juga, dan terutama manusia Indonesia. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan tenaga kerja asing, ya, jangan lupa ini juga akan dijadikan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang nantinya datang dari berbagai negara. Perusahaan-perusahaan datang dari berbagai negara, ya. Tadi seperti disampaikan juga daftar negara-negara yang sudah menyampaikan letter of intent perusahaan-perusahaannya. Ini tujuannya untuk menarik mereka datang, ya. Soal tenaga kerja ini hanya salah satu aspek saja, dan tentunya juga ada pasal-pasal yang mendorong keterlibatan UMKM misalkan di dalam PP ini. Jadi kita mesti melihatnya secara utuh, ya, dan apalagi memang message-nya tadi Nusantara is a city for all, kota untuk semua. Tapi juga terutama bagi warga Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari pemerataan pembangunan di Kalimantan ini. Demikian. Baik, lalu seperti apa nih kemudahan yang diberikan untuk berinvestasi di IKN bagi UMKM, Pak Agung? Ya, jadi kita lihat ada beberapa pasal, ya. Mungkin nanti Pak Yuliot bisa jabarkan. Tapi cukup banyak, ya,
hal-hal yang memang terkait UMKM ini diberikan jalan untuk berkolaborasi ya. Sebagai contoh di BKPM sendiri memang untuk investasi asing itu kalau jumlahnya di bawah nilai tertentu dia harus bekerja sama dengan UMKM gitu ya. Ini salah satu aspek yang perlu kita tunjukkan begitu. Mungkin nanti Pak Yulot bisa juga tambahkan Pak ya tentang peran UMKM yang memang selama ini menjadi sentral buat investasi. Baik Pak Yulot, bisa Pak ditambahkan ini seperti apa nih kemudahan yang diberikan untuk berinvestasi di IKN bagi UMKM? Bu Fira, untuk kemudahan UMKM berinvestasi di IKN, yang pertama dari sisi perizinan berusahanya. Jadi untuk perizinan berusaha untuk UMKM di IKN dengan sudah adanya RDTR berarti pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha UMKM cukup berupa pernyataan pemanfaatan sesuai ruang yang diperuntukkan sesuai dengan RDTR IKN. Berarti ini tidak ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Di situ kalau ada proses verifikasi yang dilakukan itu ya justru tidak bisa otomatis. Otomatis maksudnya memerlukan waktu yang cukup lama. Ya paling tidak ini ada verifikasi lapangan, kemudian ada pembayaran PNBP untuk PKKPR-nya. Itu justru ini tidak dipersyaratkan bagi UMKM. Kemudian yang kedua, dalam perizinan berusahanya, ini bagi UMKM, ini tidak kita cek konfirmasi status wajib pajak yang bersangkutan, jadi atau KSWP, yang biasanya kalau pelaku usaha apakah mereka memiliki berapa kegiatan usaha di tempat lain, ya kemudian bagaimana status yang bersangkutan dalam membayar pajak segala macam. Jadi untuk UMKM berdasarkan skala usaha tidak kita mintakan KSWP-nya. Kemudian untuk UMKM sendiri, kalau mereka berlokasi usaha di IKN, pajak penghasilan badan bagi UMKM itu kita tetapkan 0%. Sementara kalau untuk investasi di luar IKN, mereka harus membayar pajak penghasilan badan 0,5% dari omset yang didapatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Yang berarti bahwa ini cukup banyak kemudahan-kemudahan dan juga keberpihakan yang kita dorong UMKM lebih berpartisipasi juga mendapatkan kesempatan dalam hal pelaksanaan kegiatan investasi di IKN. Baik, saya akan ke Pak Agung. Pak Agung, kita lihat Pak Presiden Joko Widodo menargetkan bisa mengibarkan bendera pada 2024 di IKN. Apakah target ini realistis menurut Anda? Menurut kami sangat realistis, itu sebuah perintah dari beliau dan kami akan bekerja keras ya seluruh elemen pemerintah untuk mewujudkannya. Dan boleh diingat bendera berkibar bukan hanya untuk 17 Agustus 2024, namun akan berkibar selamanya dan IKN ini terus bertumbuh hingga nanti kita mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi kalau tadi Vira mengatakan ini waktu 2024 tinggal sebentar lagi. IKN bukan untuk 2024, tapi untuk terus dibangun untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sama Pak Yulot, ini apakah target ini realistis untuk bisa mengibarkan bendera di 2024 di IKN? Kami dengan progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang terkait dengan kepemerintahan itu sudah dilakukan oleh pemerintah, ya tentu ini progresnya sudah berjalan dan juga ini target yang ditetapkan oleh pemerintah bagaimana keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan IKN itu adalah menjadi tugas kami. Jadi terhadap infrastruktur utama yang diperlukan dari kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha itu yang akan kita kejar fasilitasinya baik di Kementerian Investasi BKPM maupun dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.